Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, ya, di mana kemarin sudah kita bahas bagaimana mendesain suatu template halaman web dengan menggunakan tabel, ya. Hari ini kita akan membuat sebuah halaman web portfolio, ya. Jadi web portfolio itu adalah sebuah web sederhana yang menampilkan informasi-informasi sederhana, ya, biasanya mengenai profil seseorang, CV seseorang, ya, atau bisa juga sebuah profil perusahaan, ya. Kurang lebih di sini contohnya akan kita buat seperti ini, ya. Ini apabila dijalankan. Nah, dia akan tampil seperti ini, ya. Nah, di sini kita akan mengintegrasikan file JavaScript dan CSS itu ke file HTML, ya. Jadi format ini itu dibuat dengan format CSS, ya, menggunakan perintah-perintah CSS. Oke, baiklah kita mulai, ya. Seperti biasa, kalian pilih file, new, kemudian project, ya. Kemudian di sini pilih web, ASP web, ya. Kemudian ASP.NET web aplikasi. Ini name-nya kita ganti menjadi my project web portfolio, ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini untuk teks yang akan ditampilkan itu sudah Pak buat, ya. Nanti Pak tampilkan di deskripsi, ya, agar bisa kalian gunakan, ya. Jadi tinggal kita copy, kemudian kita paste di sini, ya. Nah, di sini menampilkan informasi mengenai Universitas Bina Dharma, ya, visi dan misi, program pendidikan dan fakultas, ya. Nah, untuk perbagian judul heading, ya, itu sudah Pak buat, ada H1, H2, ya, kemudian ada ul ini adalah unordered list, ya, jadi membuat list yang tidak berurutan, yang tidak diurutkan, ya, tidak ada pengurutnya, ya, jadi dia berupa simbol-simbol, ya. Nah, ada lagi all, ya, all ini adalah ordered list, ya, jadi list yang ada pengurutnya seperti 1, 2, 3, ABC, ya, seperti itu, ya. Nah, yang pertama-tama kita akan menampilkan gambar dulu, ya. Jadi di sini kita tambahkan sebuah gambar, ya. Seperti biasa kalian ambil objek image pada toolbox, ya. Nah, itu sudah. Kemudian pada bagian project, ya. Pada bagian project itu kalian klik kanan, pilih add, kemudian kita buat folder untuk menampung gambar-gambar, ya. Kalau seandainya kita akan menampilkan lebih dari satu gambar, ya. Sudah. Kemudian kita insert dulu gambar ke folder, ya, dengan cara klik kanan folder image, kemudian klik add, kemudian klik existing item, kemudian kita cari gambarnya, ya. Oke, nah itu gambarnya sudah. Kemudian pada objek image, ya, kita insert gambar dengan cara klik objeknya, kemudian kita cari image URL, ya. Kita pilih folder image, kemudian di sini ada nama gambarnya, kemudian kita insert, ya. Kalau kita lihat pada bagian desain, nah dia akan tampil seperti ini, ya. Nah, nanti setting ini supaya tampil seperti yang hasil tadi itu kita akan
atur dengan menggunakan CSS ya. Yang pertama itu kita buat dulu script CSS-nya ya. Di sini Pak sudah buat ya untuk script CSS ya. Jadi nanti bisa kalian gunakan langsung. Pak tampilkan di bagian deskripsi ya. Tapi nanti Pak tetap jelaskan fungsi dari masing-masing bagian. Nah, di sini kita klik kanan, pilih add, kemudian folder kembali, kita buat foldernya CSS ya. Kemudian kita klik kanan lagi, kita add. Nah, untuk menginput CSS itu bisa kita mengambil file CSS yang sudah kita buat ya. Tapi kalau seandainya kita ingin membuat file CSS baru, kita pilih new item ya. Nah, di sini ada template untuk CSS. Jadi bisa kalian gunakan itu. Kemudian kita ketik ini style, nama filenya. Kemudian add. Nah, dia akan tampil editor untuk CSS ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bagian desain ya, terlebih dahulu kita panggil dulu perintah CSS tadi ya. Kita panggil perintah CSS-nya, kita buat di sini link harap ya. Kita cari filenya CSS, kemudian OK ya. Kemudian rel itu bentuk style sheet ya. Kemudian sini type-nya kita pilih, ambil teks CSS ya. Nah, jadi kalau kita jalankan ya, oke. Nah, kurang lebih dia akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini gambar itu belum mengikuti format CSS ya, karena belum kita panggil class ya pada image. Nah, di sini untuk memanggil kelas CSS image itu kita tambahkan CSS class ya. Kemudian kita akan ambil. Nah, di sini akan tampil sendiri setiap kelas yang ada pada CSS yang sudah file CSS yang sudah terkoneksi dengan file ASP ya. Jadi tinggal kita pilih image, kita jalankan. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian CSS ya. Yang pertama itu adalah HTML background color ini ya. Ini adalah untuk membuat ya tampilan background berwarna biru pada bagian HTML ya. Kemudian pada H1 itu untuk mengatur teks format yang ada pada H1 heading 1 ya, dimana heading 1 itu kita gunakan untuk teks Universitas Bina Dharma ya. Formatnya adalah font size-nya itu 60, jadi ukuran fontnya itu 60 pixel. Kemudian text alignment-nya itu perataannya itu ada di bagian tengah ya. Kemudian margin itu kosong ya. Kemudian padding itu 20 kosong ya.
Margin dan padding ini adalah peletakan objek ya berdasarkan bingkai terluar ya atau bingkai bagian dalam, bingkai terluar atau bagian bingkai dalam ya. Nah, jadi dapat kalian lihat mungkin di sini ada pengertian untuk padding ya. Jadi kalau seandainya ada objek ya, baik itu gambar, teks ya, margin itu adalah bingkai terluar ya, jarak dari objek dengan bingkai terluar ya. Kemudian padding itu sendiri adalah jarak dari bingkai objek itu sendiri ke objeknya ya. Jadi itu adalah padding ya, seperti di sini ya kalau kalian lihat. Nah, pada CSS ini ya itu banyak sekali selektor, tapi kita tidak akan membahas seluruh ya. Jadi kalau kalian disilat di sini adalah H1. H1 itu adalah tag HTML-nya ya. Itu dia sebagai selektor ya. Kemudian color ya. Kalau di sini kalian lihat banyak sekali teks yang merah-merah, ini adalah properties dari CSS ya. Nah, itu banyak sekali properties CSS, kita tidak akan bahas satu persatu ya. Nah, dan kalau kalian lihat yang teks biru ini adalah nilai dari properties itu sendiri ya. Kita ingin mengaturnya seperti apa ya. Nah, ini untuk yang H1 ya. Kemudian untuk yang H2 itu adalah subjudul ya. Jadi settingnya itu font size-nya 25, teksnya di sebelah kiri dan warnanya putih ya. Kemudian untuk H2 ya sama ya tadi. Kemudian H3 ya itu settingnya itu seperti ini, font size-nya 20. Kemudian teks alignment itu perataannya itu letak teksnya itu di sebelah kiri, warnanya kuning ya. Kemudian untuk H5 ya itu font size-nya 15, teks alignment center, warnanya hitam ya. Nah, untuk masing-masing paragraf ya, teks berupa paragraf. Nah, di sini adalah dalam suatu paragraf ya. Dan susunannya LI itu font size-nya 16 ya. Line height itu spasi ya. Per baris itu 2 px ya. Kemudian letter spacing itu spasinya itu 1 px ya. Nah, kemudian di sini ada tag body. Nah, yang tampil dalam bingkai ini adalah tag body ya. Yang pertama pada tag body itu lebarnya itu 800 pixel ya. Kemudian margin ya itu ada 15 px auto. Jadi 15 px ini di sini kalau kalian lihat untuk margin dan padding itu biasanya terdapat 4 value ya. Jadi biasanya itu adalah atas, bawah, kanan, kiri ya. Jadi kalau dibuat seperti ini 15 px auto berarti 15 px itu untuk bagian atas dan sisanya bawah, kanan, kiri itu dia auto ya. Dia menentukan sendiri formatnya, mengikuti format standar dari margin itu sendiri. Kemudian background color untuk bagian body ya. Ini bisa kalian lihat background color ya. Kemudian padding, padding ini untuk bagian ini
kanan kiri seluruh ya, itu 20px 20px ya. Kemudian border, nah ini untuk menampilkan bingkai ya dari objek itu sendiri, karena di sini objeknya adalah body, propertiesnya itu adalah tag HTML-nya itu, selektornya adalah body ya. Jadi dia membuat bingkai border ya 5px, kemudian solid dan warnanya black ya. Nah, kemudian untuk pengaturan image ya, di sini ada titik image ya. Kalau titik image itu kita memanggilnya pada script HTML-nya itu dengan CSS class. Kelasnya apa ya? Jadi kalau dia titik di depan itu kita panggil dengan class. Penidentifikasiannya itu menggunakan class. Ada satu lagi itu CSS, kalau seandainya dia menggunakan tag pagar ya, itu tanda crash ya, itu kita manggilnya dengan ID ya, ID kita memanggilnya dengan ID ya. Nah, di sini kita menggunakan class. Jadi ini kita ubah menjadi titik ya. Kita save dan ini kita save. Nah, itu tadi untuk perintah CSS. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan bagaimana menambahkan file JavaScript ya. Jadi di sini bisa kalian klik kanan, add, kemudian folder. Di sini bisa kalian buat nama foldernya JS ya. Nah, untuk membuat JavaScript itu sama ya. Kalau seandainya kita sudah memiliki file JavaScript, kita tinggal pilih add, kemudian existing item. Tapi kalau kita ingin membuat JavaScript baru, itu kita pilih new item ya. Kemudian kita pilih di sini ada JS file ya. Kemudian ini kita ubah namanya menjadi script.js. Nah, maka dia akan tampil editor untuk JavaScript ya. Nah, di sini kita buat perintah sederhana untuk menampilkan welcome Windows, yaitu kita menggunakan alert ya. Kemudian ini kita buat selamat datang ya. Kemudian kita save ya. Nah, di sini tinggal kita panggil file JavaScript tadi ya, dengan menggunakan perintah ya script ya. Kemudian search, kemudian kita pilih ya folder JS. Di sini ada script JS. Oke ya. Kemudian kita tutup ya. Jadi script search JS ya, atau kalau di sini mau dibuat ditambahkan type ya, pilih teks JavaScript ya, kita close save. Nah, jadi kalau kita jalankan dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada welcome Windows alert ya, kemudian klik OK, kemudian masuk ke halaman yang dituju. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini, materi mengenai integrasi file CSS JavaScript ke HTML pada ASP.NET.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.